فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan terakhir berhubungan dengan taqaddumul khabar 'ala al-fi'li wal ism. Mata yajuzu dzalik? Mata yajuzu taqaddumul khabar 'ala al-fi'li wasmih? Indaka Zakaria. Kita lam yamna fihi mani'un. Tayyib. Wa yamtani' fi ayyi fi'lin yamtani'u taqaddumul khabar laisa wa dama. Tayyib. Fi khabari dama mumtani'un ijma'an wa amma fi khabari laisa sanaqra'u lahu. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa amma imtina'u dzalika fi khabari laisa fa huwa qaulul kufiyyin, yaitu imtina' dikedepankannya khabar atas laisa dan isimnya. Ini terlarang di sisi kufiyin. Ai jumhuruhum, maksudnya jumhur kufiyin, tidak keseluruhannya. Wal mubarrid wa ibn Sarraj wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Undur tali wa mimman dhahaba ila al-man'i aidan az-Zajjaj was-Sirafi wa Abu Ali al-Farisi wa Ibnu Abdul Warith wal Jurjani wa Suhaili wa aktsarul mutaakhirin minhum Ibnu Malik, yaitu terlarangnya nama khabar dikedepankan atas laisa. Alasannya apa? Li'annahu lam yusma' mithlu dhahiban lastu wa li'annaha fi'lun jamidun fa ashbahat asa. Alasan kedua, karena dia jamid. Wa khabaruha la yataqaddamu bittifaq, dan khabarnya tidak boleh dikedepankan berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala al-mu'alliq hafizahullah ta'ala fal hasilu annahum mana'u taqadduma khabari laysa 'alaiha qiyasan 'ala asa bi jami'il jumud. Jadi kesimpulannya, mereka melarang dikedepankannya khabar laisa atas laisa dengan mengkiaskan kepada asa dengan sisi kesamaan antara keduanya apa? Sama-sama fi'il apa? Fi'il yang jamid. Sama-sama jamid.
Taib. Wa dhahaba al-Farisi wa Ibnu Jinni ila al-jawaz mustadillina biqaulihi ta'ala ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum. Dan al-Farisi ay fil masyhur anhu. Tayyib. Wa Ibnu Jinni dan Ibnu Jinni menyatakan tentang bolehnya. Juga yang berpendapat boleh. Nah, siapa ini? Qudama'ul Basriyin. Dalam ta'liq perhatikan. Wa mimman dhahaba ilal qaul bi jawazi taqdimi khabari laysa 'alaiha Qudama'ul Basriyin wal Farra wa Ibnu Burhan wa Zamakhsyari wa Syalubin wa Ibnu Usfur wa ruwiya aidan Anis-Sirafi. Jadi dari As-Sirafi akhwanifillah diriwayatkan apa? Dua pendapat. Mustadillin biqaulihi ta'ala ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ini dalil yang membolehkan. Sisi pendalilannya apa? Wa dzalika li anna yauma muta'alliqun bimasrufan. Yauma muta'alliq bimasrufan. Laisa masrufan anhum. Masrufan sebagai apa? Sebagai apa, Adin? Khabar laisa. Dan yauma muta'alliq dengan khabar laisa. Wa qad taqaddama 'ala laisa, dan muta'alliqnya dikedepankan atas laisa. Pendalilannya wa taqaddumul ma'muli yu'dinu bi jawazi taqaddumil 'amil. Dikedepankan yang ma'mul ini memberikan apa? Memberikan pengertian atau memberikan isyarat tentang apa bolehnya dikedepankan dikedepankan amilnya. Karena makmul di sini yauma, kemudian amil di sini apa? Apa sih? Masrufannya, ya tidak. Ketika muta'alliq terhadap masrufan dikedepankan atas laisa, berarti di sini apa? Mengisyaratkan bolehnya juga masrufan yang merupakan amil dikedepankan atas laisa. Ini alasannya. Alasan Tayyib, Farisi, Ibnu Jinni dan yang lainnya. Wal jawab, dan jawabnya karena Ibnu Hisham merajihkan apa? Merajihkan dalam masalah ini apa? Muhammad? Merajihkan boleh atau tidak boleh dikedepankannya khabar laisa atas laisa. Tidak boleh. Ibnu Hisham wa huwa sahih, perhatikan perkataan beliau wa huwa sahih. Ini menunjukkan tarjih dari Ibnu Hisham tentang apa terlarangnya hal tersebut. Makanya beliau menjawab pendalilan pendapat kedua yang menyatakan boleh. Annahum tawassa'u fi dhurufi ma lam yatawassa'u fi ghairiha. Taib. Dan jawabnya bahwasanya mereka memberikan keluasan pada dzaraf hal-hal yang tidak diberikan keluasan pada selain dzaraf, sehingga tidak bisa jadi dalil karena memang dzaraf itu banyak diberi apa? Diberi keluasan, diberi kelonggaran. Sebagaimana kita ikhwanifillah, tidak boleh kita berdalil dengan perbuatan anak-anak. Ya kan, anak-anak itu boleh, saya juga boleh. Ya, anak-anak diberi keluasan, ya kan. Adapun orang tua yang sudah balik beda. Ini maksudnya. Penalarannya demikian. Pada ilmu nahwu dzaraf itu banyak diberi keluasan. Banyak hal yang diperbolehkan pada dzaraf yang tidak diperbolehkan pada selain dzaraf. Paham? Makanya tidak bisa dijadikan dalil di sini tatkala dikedepankannya yauma yang itu muta'alliq terhadap masruf, menunjukkan bolehnya amilnya juga dikedepankan. Paham sampai di sini? Kelemahan pendapat kedua. Maka perhatikan i'rab untuk ayat tersebut, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Baca apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ala harfu istiftahin wa tanbihin. Yauma dzarfu zamanin muta'alliqun bi khabari laisa masrufan
khabar laysa yakni masrufan. Ya'tihim ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah man'a min dhuhuriha at-thiqal wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan. A'idun al-adabi taqdiruhu huwa wal ha' dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Laisa fi'lun madin naqis wasmuha dhamirun mustatir jawazan. A'idun 'alal adab taqdiruhu huwa masrufan khabaru laisa anhum jar wa majrur muta'alliqun bi masrufa. Nah, adapun dari si i'rab jelas sama, ikhwanifillah. I'rabnya sama baik pendapat pertama maupun pendapat kedua. Cuman syahidnya, perhatikan asyahid fil ayah anal munjizin li taqaddumi khabari laisa 'alaiha istadallu biha. Wa wajhu dzalika anna taqdimal ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil 'amil. Jadi yang membolehkan dikedepankan yang khabar laisa atas laisa berdalil dengan ayat ini. Nah, sisi pendalilannya bahwasanya dikedepankan yang ma'mul yang dalam ayat apa? Ma'mul dalam ayat ini yang dimaksud apa? Silakan ya. Yauma. Karena dia muta'alliq dengan masruf. Dikedepankannya yauma yang itu merupakan ma'mul memberikan apa? Isyarat tentang bolehnya dikedepankannya amil yang dalam ayat ini berubah kata masrufan yang kedudukannya sebagai khabar laisa. Nah, wa yauma mansubun bi masrufan wa qad taqaddama 'ala laisa. Nah, dan yaum ikhwanifillah dinasabkan. Nah, dinasabkan dengan apa? Masruf. Ya kan? Karena dzaraf. Nah, wa qad taqaddama 'ala laisa dan dia dikedepankan atas laisa. Falyajuz taqdimul khabar bi tariqil aula. Maka kalau demikian boleh mengedepankan khabar lebih utama lagi. Nah, kenapa? Karena kalau muta'alliqnya saja boleh berarti tayyib amilnya juga boleh. Li'annahu idza taqaddama al-far'u fa aula an yataqaddama al-aslu. Sebab apabila far'nya itu dikedepankan boleh, maka tentunya lebih utama lagi untuk apa? Asalnya juga dikedepankan boleh. Paham? Waqad ajaba al-musannifu ala hadza bima dzakar. Nah, dijawab dengan yang telah disebutkan. Apa jawabannya tadi? Nah, pada dzaraf mereka memberikan luasan. Nah, yang tidak diberikan keluasan pada yang lainnya. Wa yumkinu an yujaba aidan bi anna yawma ma'mulun li mahdhufin taqdiruhu ya'rifuna yawma ya'tihim. Ya, mungkin bisa dijawab juga afanifillah bahwasanya yauma di sini ma'mul untuk sesuatu amil yang mahdhuf. Takdirnya ya'rifuna yawma ya'tihim. Nah, wa jumlatu laisa masrufan hal muakkadah aw musta'nafah. Nah, ya'rifuna yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Nah, aw bi anna yawma fi mahalli raf'in 'alal ibtida'. Atau yaum itu mahal raf'in 'alal ibtida'. Wa buniya 'alal fathi. Ya dimabnikan atas fath. Li idhafatihi ila jumlati ya'tihim. Wa jumlati laisa wa jumlatu laisa masrufan khabar. Ay yuqalu inna yawma dzarfun li laisa fa innal af'al an-naqisah tansibu dzuruf lidalatiha ala mutlaqil hadath. Ini terlalu ruwet. Yang lebih mudah apa? Sudah jawaban Ibnu Hisham, santai. Ya kan? Mudah dan mengena. Mudah dan mengena. Adapun perbedaan i'rab biasanya saya pengennya i'rab ini saja kok. Terserah kamu i'rab dengan itu, saya i'rab dengan itu. Paham? Tapi ketika kita juga sama dengan i'rab dia, kemudian pendalilannya dibantah, itu lebih kuat. Makanya Ibnu Hisham memilih jawaban yang disebutkan di sini. Wa nukila an Sibawaihi al-qawlu bil jawazi wal qawlu bil man'i. Nah, Sibawaihi punya dua pendapat. Wa dhahiru kalamihi yaqtadil jawaz. Dan dhahir dari perkataan beliau menyatakan bolehnya.
Qala Ibnu Usfur wa huwa alladhi yu'tihi nam kalam Sibawi. Baik. Qala Ibnu Usfur wa huwa alladhi yu'tihi kalam Sibawi. Nam sebagai fa'il yu'ti. Dan itulah yang kalam Sibawi memberikan faedah bahwasanya beliau lebih kuat merajihkan tentang bolehnya. Kenapa? Li'annahu ajaza fil ishtighal azaidan. Ya. Azaidan lasta mithlahu. Binasbi zaidan bi fi'lin yufassiruhu laisa. Wala yufassiru fil ishtighali illa ma yasihu lahul amal. Cuman di sini berdalil afanifillah bahwasanya bahwasanya Sibawi lebih condong kepada jawaz dengan dengan istinbat beliau di pembahasan lain, yaitu pada pembahasan ishtighal. Azaidan lasta mithlahu. Baik. Azaidan lasta mithlahu dengan menasabkan zaid. Dengan fi'il yang ditafsirkannya, yaitu laisa. Fi'il yang menafsirkannya Zaidan lasta mithlahu. Ini alasan Ibnu Usfur bahwasanya yang kuat pada pendapat Sibawi adalah jawaz. Tanbih hadzal khilaf fi ghairi laisa al-istinafiyah wa amal istinafiyah fala yataqaddamu 'alaiha khabaruha ijma'an wa mithluha la yakunu fil istitsna. Ini tanbih penting bahwasanya khilaf ini pada selain laisa istinafiyah. Adapun laisa istinafiyah maka tidak boleh khanifilah dikedepankan khabarnya secara ijma'. Dan yang semisal dengan itu badala yakunu pada istitsna. Berarti yang terjadi ittifaq untuk madama. Tidak boleh dikedepankan atas madama. Adapun dikedepankan atas laisa, ini yang rajih juga tidak boleh. Itu pendapat yang lebih mudah, Faidatun idza nafal fi'la. Berarti baca dengan memberi majul saja. Faidatun idza nufiyal fi'lu. Ini lebih bagus. Idza nufiyal fi'lu bima ghairi zala wa akhawatihi fa fi taqdimil khabari ala ma khilaf. Ya, perhatikan faedah ini. Idza nufiyal fi'lu bima ghairi zala wa akhawatihi fa fi taqdimil khabari ala ma khilafun. Apabila fi'il itu dinafikan dengan ma selain zala dan akhwatnya. Maksudnya apa? Selain zala dan akhwatnya, fi'il itu dinafikan dengan ma. Paham? Maka bolehkah dikedepankan khabar atas ma? Paham? Ini masalahnya. Nah, dikatakan pada masalah ini khilaf. Fadhahab al-Basriyun wal Farra ila man'i taqaddumihi alama. Pendapat pertama, tidak boleh. Fala yajuzu 'indahum qa'iman maka Zaidun. Tidak boleh di sisi mereka qa'iman maka Zaidun. Fadhahab al-Kufiyun ila jawaz wa man sya'u ikhtilafihim fi annama hal laha sadrul kalam aw la. Yang membolehkan Kufiyun, dan sumber khilafnya ikhwani fillah apakah ma itu memiliki sadrul kalam atau tidak. Fal Basriyun alal awal, yaitu Basriyun berpendapat bahwasanya ma lahu sadrul kalam. Wal Kufiyun ala tsani, yaitu menyatakan tidak memiliki kekhususan di depan. Makanya mereka menyatakan boleh. Wa amma tawassut bainahu wa bainal fi'li fayajuz. Adapun di pertengahan antara dia dan fi'ilnya maka boleh. Ma qa'iman kana Zaidun. Ma qa'iman kana Zaidun.
Wa amma zala wa akhwatuhu fa fi taqdimil khabari ala ma thalathu ajuh. Ini paham? Jadi kalau dinafikan fiilnya fiilnya dinafikan. Nah, tentunya selain madama dan laisa ya kan? Kita sudah selesai dari situ. Itu yang rajih dua-duanya tidak boleh. Sekarang kalau selain zala dan akhwatnya. Karena kalau zala dan akhwatnya untuk beramal dipersyaratkan apa? Didahului nafi. Nah, sekarang kalau selain itu, selain zala dan teman-temannya kok diberi nafi seperti kana wa amsa ya, dan seterusnya. Nah, diberi nafi. Nah, apakah boleh dikedepankan atas namanya, ya manafiyahnya? Maka ada khilaf. Qufir menyatakan boleh, Basri menyatakan tidak boleh. Nah, sumber khilafnya pada permasalahan apakah ma memiliki kekhususan harus di depan atau tidak. Itu intinya. Adapun kalau di pertengahan, maka yang jelas itu boleh. Pertengahan antara ma dan fiilnya, seperti ma qa'iman kana zaidun. Ma qa'iman kana zaidun. Dan di sini yang zahir Hanifillah Syekh tidak condong kepada salah satu pendapat untuk dikedepankan ke ma. Didepankan ke ma. Yaitu apa? Qa'iman ma kana zaidun. Nah, maka ini dua pendapat. Nah, silahkan dipilih. Dan mati Anda terlalu berpengaruh dalam pembahasan kita. Kenapa? Karena memang jarang penggunaan yang seperti ini. Adapun maka iman kana zaidun ini yang rajih jelas apa? Bolehnya. Tapi kalau iman maka kana zaidun ini khilafnya kuat. Baik. Dan karena tidak didapati syahid dalam masalah ini, cuma sekedar apa? Sekedar analogi dalam artian mengkiaskan dari masalah ke masalahnya tidak. Sehingga memang kalau yang seperti ini tidak ada syahid menunjukkan penggunaannya pun di sisi Arab sedikitnya tidak. Penggunaannya seperti ini di sisi Arab sedikit. Adapun zala dan akhwatnya, tentang masalah dikedepankan khabar atas ma ada tiga pendapat. Ahaduha al-man'u mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Sawa'un nufiyat bima au bighairiha wa alaihi al-farra. Wa tsani al-jawab mutlaqan wa alaihi sa'irul kufiyyin. Li'anna ma 'indahum laysa laha sadru ka ghairiha. Ini kufiyyin sama seperti di atas. Karena ma nafiyah tidak punya sadrul kalam. Wa tsalits in nufiyat bima imtana at-taqdim. Li'anna laha sadr. Berarti pendapat siapa kira-kira? Basriyun. Wa yajuzu in nufiyat bighairiha kala walamma wa in. Qala Suyuti wa huwa al-asah wa alaihi al-basriyun. Dan ini pendapat yang sahih. Nah, menunjukkan apa Hanifillah pada pembahasan pertama masalah ma apakah punya sadrul kalam atau tidak, ini memang apa sisi pendapat Basriyun lebih kuat. Qala wa amma tawassutul khabar baina ma wa zala nahu ma'ani man zala zaidun. Kira-kira apa? Boleh enggak? Maka boleh yang seperti ini Hanifillah. Fal aktsarun 'alal jawaz, kebanyakannya membolehkan. Wa mana'ahu ba'dhum li anna al-fi'la ma'a ma ka habbadha fala yufassal bainahuma. Karena fi'il bersama dengan ma tidak dipisahkan. Ini alasan yang melarang. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Nah, boleh-boleh saja ma'aliman zala zaidun. Tapi wallahu ta'ala alam, ini pembahasan tentang taqaddumul khabar. Naktahi bihadza walhamdulillah.